Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bengkel Pemula Serabutan. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya eh, akan menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang ada di daerah Tuban. Pertanyaannya seperti ini. Masalah chopper, maaf, bukan chopper, apa namanya, perontok padi. Masalah perontok padinya itu kurang maksimal hasilnya, kurang efektif. Jadi saya kemarin minta dikirimi videonya. Alhamdulillah beliau bersedia mengirimkan videonya. Jadi keluarnya perontok padinya seperti ini. Assalamualaikum Pak, niki chopper kula nggih. Nah, niki kondisine. Jadi chopper niki kula tumbas hampir 1 tahun. Ya. Modelnya kados ngeten niki Pak nggih. Nek secara umum niki nggih mirip badan jenengan, cuman ada beberapa napa niku settingan sing nek mungguhe kula niku nggih benten kalih badan jenengan. Nek kula ningali video jenengan kan kados diesel niki kan napa bongkar pasang kan eco kantun napa teng mriki wonten skrup ngoten niku kula ningali. Nah, teng mriki kan bongkar pasang kan damel baut sekawan niki kalih. Sebelah ini kan niki kalih. Nah, aneh niki Pak kalih. Nah, niki nek mangke teng stabil nek tiang mriki biasane kan nek bado napa niku bado ngedus niki kan biasane kan beto mantuk sing bodine ini kan ditinggal teng sabin. Nah, niki mangke nek modele ngeten kan berarti kudu beto kunci teng sabin. Ngoten niki sing pertama. Terus sing kedua niku stengkase niki Pak nggih. Nah, stengkase kan modele ngeten. Mboten wonten pelindung lah. Niki kelemahane biasane didamel napa niku? Didamel ngedos niki mbolet teng mriki. Akhire macet nggih. Kanan kiri sami Pak, mboten wonten pengamane modele ngeten iki. Jadi potensi macet teng mriki damen biasanya damel ngedos. Terus yang ketiga niki Pak, pelempare modele damelan ngeten. Lah nek kula ini kali ini kan agak ringkih nggih. Kurang kuat modele ngeten lho. Nah, niki kuwatir kula nek didamel gebutan niki protol mboten wonten napa niku kleme nek kadhe jenengan kan plate niki kandel terus teng mriki tasik jenengan paringi klem ketingale dadi lebih kuat. Terus untuk giginya modelnya lurus. Nih kadang jenengan kan didamel agak miring nggih, zigzag napa pripun niku. Lah niki damele lurus tur nggih. Niki kan besi pinten iki 8 apa 10 niki diputus-putus 10 atau 8 cm ini panjangnya. Nah, modelnya seperti ini membuatnya. Nek kadang jenengan kan plat agak lebar ngoten, terus agak tebal, terus didamel miring ngoten kan tinggal kan lebih keker ngoten nek kula ningali. Terus pintunya niki kalau mau dibuka kados ajeng ningali niki, ini agak susah ya. Susah dibuka, Pak. Niki kudu kendoni riyin mriki nggih. Niki pun kula akali piyambak, cuman kula nek damel sing rut-rut kan dereng saged niki nggih. Gadah napa? Gadah las dadi kula akali. Didamelake ngeten gampil nek nyoplok ngoten. Nah niki nek mboten kula kendoni niki mboten saged dibuka niki. Soale ganjel teng mriki. Nah, ini kan berarti settingane sing damel kan dereng pas. Melengkung napa pripun kok nek dibuka niku mboten langsung buka ngoten. Modele kudu ngendoni sik niki nembe saged buka. Nah, niki stengkase sing sebelah nggih ngeten iki modele. Dadi biasane mbulet teng mriki. Terus teng mriki niki ayakane. Lah, ayakan, Pak. Lah, ayakan iki mpun kula napa nggih? Bodi piyambak gamane pun kula rehab piyambak. Asale niki warang-arang ngoten. Dadi niki didamel napa? Nek didamel ngedos niku napa nggih? Damene kathah sing nderek napa? Kathah sing nderek medal dugi mriki bijine. Nah, kathah sing nderek medal mriki. Nah, soale asale karangen. Dadi kula napa niku lasi piyambak. Tapi nggih karena mboten parasi Pak nggih. Sing penting
saged kula manfaatno ngoten, karena memang settingannya dari awal memang sudah belum memuaskan. Termasuk ngeten niki nggih kula paringi piyambak, asale kan mboten wonten. Lho nggih, supados ngendoni mengisor munggahe ngoten kan gampil pengin napa ngendoni utawa ngencengi baut kan gampil niki namung aturan kula. Terus napa nggih, besi sikune niki nggih nek kula ningali kok kurang keker nggih. Soalnya asale kula tumbase kan online, Pak. Rumaos kula kan nggih besine kan sesuai kalih angen-angen kula nggih, agak besar terus agak tebal dikit lah. Di atasnya ini kan terlalu tipis. Jadi nek kula ningali ini kan napa nggih, kirang kuat ngoten. Terus sing niki cagakane. Lah niki kan kula nggih atur piyambak niki. Cuman kan niki nek kaki kula kan nggih termasuk ruwet nggih. Asale kan niki kan mboten apa nggih, nek didamel niku kan mekrek, gampangane apa nggih, mboten keker ngoten lho. Dadi kula akali piyambak ndamel niki. Tapi niki keker, cuman nek kula kan napa nggih kurang praktis. Soale nek ajeng beto mantuk kan berarti niki netek kan berarti kudu beto napa jenenge baut. Dadi nggih kula akali tapi wong kula saged ngeten tapi nggih mboten puas intine. Ya modele ngeten iki. Kudu damel napa kunci nek ajeng netek napa cagakane niki. Terus niki kipase. Niki lubang kipas nek menurut kula nggih terlalu kecil, Pak. Jadi kurang lebar sedikit karena motongnya kemarin panjang ini kan kemarin putus, kemudian tak ganti piyambak. Nah niki kula motongnya kathah, nek kula potong endek niki mangke putarane kan anduk goyang titik ngoten neraki samping niki akhirnya kula kurangi malih. Dadine nggih sayape ini agak pendek lah. Dadi cara angin sing nyebul kawul niki nek menggih kula tasik kirang. Tur nyetinge niki mboten tengah bener niki, sanduk mepet napa minggire saithik. Dadi sing mriki tasik lubange amba, sing mriki lubange agak sempit. Dadi settingane pangkon niki ketingale kurang tengah. Jadi seperti itu sahabat pemula. Sebelumnya saya akan apa ya istilahnya memberi penjelasan terlebih dahulu. Saya tidak ada maksud atau saya sama sekali tidak bermaksud untuk menyerang atau menjelek-jelekan produk dari produsen manapun yang memproduksi perontok padi sejenis ini. Namun saya bermaksud berbagi sedikit pengalaman yang saya miliki untuk membantu sahabat-sahabat kita yang punya perontok dirasa kurang maksimal cara kerjanya. Jadi saya tidak ada maksud untuk menyerang pihak manapun. Apalagi saya sebetulnya tidak mempromosikan produk saya. Sampai detik ini saya tidak menjual apapun di online, tidak ada yang saya jual di online itu. Saya hanya bermaksud mencari menambah persahabatan gitu. Jadi tidak ada unsur untuk menyerang produsen atau bermaksud untuk bersaing secara dagang, itu tidak ada. Jadi seperti itu yang saya sampaikan. Kebetulan saat ini saya sedang menangani satu perontok padi yang kasusnya hampir mirip. Ada kemiripannya, hampir mirip gitu. Ini perontok padi bukan buatan saya, tapi saya disuruh untuk memperbaikinya, untuk membetulkannya. Ini adalah perontok padinya. Jadi ini Pak, sahabat pemula, ini adalah
perontok padi, hampir mirip seperti buatan saya. Ini jenis-jenis perontok padi ini banyak sekali beredar di pasaran, dan yang ini minta untuk diperbaiki atau dirubah di bagian dudukan mesinnya, supaya bisa ditarik gitu, Jadi kalau mau melepaskan mesin dieselnya itu tidak harus melepaskan 4 baut, cukup kendorkan 1 baut pengunci dan mesinnya bisa dikeluarkan, bisa ditarik gitu. Jadi nantinya ini akan langkah-langkahnya seperti ini. Ini nanti akan saya lepaskan semua, akan saya bongkar bagian dudukan mesinnya, ini akan saya lepaskan. Namun sebelum dilepas, ini khusus untuk bengkel pemula seperti saya, itu harus sebelum melepaskan itu harus diukur dulu. Jangan langsung dilepaskan. Soalnya nanti kalau langsung dilepaskan, nanti kita akan lupa ukurannya. Soalnya itu nanti akan berpengaruh di ukuran fan belnya, ukuran ban kipasnya, ukuran fan belnya itu awalnya berapa. Supaya tidak berubah harus diukur. Nanti dudukan mesin kita yang mengikuti. Jadi caranya seperti ini. Nah, ini kita ukur dulu. Dari bawah sini sampai ke atas, sampai ke sini itu berapa? Kita ukur dulu. Ini dari bawah sini sampai ke sini, ke atas sini. Ini adalah, bentar. Dari bawah sini sampai ke atas sini 46 cm. Bisa dilihat sobat, ini 46 cm. 46 cm itu sudah lunas atas. Lunas atas ini lunas permukaan besi, yang atas ini 46 cm. Nah, ini tidak boleh berkurang atau berubah, soalnya ini bisa berpengaruh di ukuran fan belnya nantinya. Ya, yang ada sekarang ini misalnya ukuran B50 atau B51. Kalau ini nanti kita membuatnya tidak diukur dulu, itu bisa menjadi lebih tinggi atau bisa menjadi lebih rendah. Itu berpengaruh di ukuran ban kipasnya, ukuran fan belnya itu berpengaruh. Yang pertama. Terus yang kedua itu ukuran bagian ininya. Bagian di sini itu berapa? Bagian di sini ini kisaran 28 cm. Sekitar 28 cm. 28 cm itu dari besi rangka. Dari besi rangka itu sekitar 28 cm panjangnya ke sini, 28 cm. Itu tidak harus persis, bisa plus minusnya saja, bisa lebih sedikit tidak apa-apa, kurang sedikit tidak masalah, nanti masih ada proses yang berikutnya. Yang penting intinya dari ketinggiannya dari sini ke sini ini jangan sampai dirubah, soalnya itu nanti bisa berpengaruh di kipasnya juga. Bagian daun kipasnya itu bisa kena bodi besinya. Daun kipas yang dari plastik itu bisa kena bodinya, akan lepas. Jadi seperti itu. Lalu seperti apa yang akan saya pasang? Yang akan saya pasang adalah bentuknya barangnya seperti ini. Ini dudukan mesin penggeraknya yang saya buat sliding. Saya buat sliding seperti ini.
Jadi di sini ada baut pengunci. Di sini ada baut penguncinya. Kalau kita mau lepaskan ini, sebentar. Nah, misalnya sudah terpasang seperti ini, sobat. Misalnya sudah terpasang seperti ini. Ini baut pengunci. Kalau kita mau lepas mesin, ini baut penguncinya kita kendorin dulu. Kita kendorin seperti ini. Kita kendorin, lalu kita tarik ini. Kita tarik. Nah, pada saat kita tarik, di atasnya ini sudah ada mesin penggeraknya. Jadi yang kita tarik itu bukan besinya ini, tapi nanti yang kita tarik itu mesinnya. Langsung kita pegang mesinnya, kita tarik. Untuk memasangnya juga seperti itu, kita pasang seperti ini. Lalu ini kita kencangkan sedikit, jangan terlalu keras. Kita kencangkan sedikit saja, jangan terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, ini akan mengangkat apa istilahnya, begar gitu loh, akan mengangkat. Seperti itu. Ini sudah tidak bisa. Ini fungsinya untuk menahan supaya mesin itu tidak bergeser maju atau tidak bergeser mundur, seperti itu. Jadi untuk mengunci saja. Sedangkan nanti ini akan saya bor 4 lubang untuk mesinnya. Untuk baut mesinnya itu ada 4 lubang di sini. Lalu seperti apa saya membuat ini akan saya tunjukkan pelan-pelan. Mungkin video ini agak sedikit panjang. Ini bagian yang ini yang nantinya akan ikut menjadi satu dengan mesin penggeraknya. Bagian yang ini akan menjadi satu dengan mesin penggeraknya. Di bagian pengunci ini seperti ini penampakannya. Ini saya menggunakan mur bekas yang sudah tidak terpakai. Mur bekas yang sudah tidak terpakai. Akan tetapi ulirnya atau dratnya itu harus dibuang, harus dihaluskan menggunakan bor, harus dibuang supaya tidak saling mengunci satu sama lain. Soalnya di sini sudah ada mur. Kalau di sini masih ada dratnya, itu akan tidak bisa masuk. Dia akan tarung, drat ketemu drat yang tidak sejajar, jadi tidak bisa diputar. Jadi yang satu yang kita las di sini itu sudah tidak ada dratnya. Ini bisa menggunakan potongan pipa. Sebetulnya bisa menggunakan potongan pipa seperti ini. Kita gunakan pipa yang kecil, yang lebih tebal. Itu bisa kita potong saja sekitar panjang sekitar 1 cm. Kita potong, kita las di sini. Itu bisa saja. Nah, namun saya menggunakan mur bekas ini karena lubangnya ini lebih presisi. Lubangnya lebih presisi dibandingkan kalau saya menggunakan pipa. Ini pipanya lubangnya kelihatan lebih besar. Di sini agak sedikit kocak. Sedangkan yang ini press gitu. Jadi mengurangi kocaknya, mengurangi nanti spellingnya untuk gesernya. Itu. Terus yang selanjutnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah di bagian yang bawah ini yang nantinya akan saya las jadi satu dengan perontoknya. Itu rangkaiannya seperti ini. Jadi ukurannya adalah biasanya saya membuat ukuran itu kesininya itu 30 cm. Kesininya 30 cm. Namun ini saya membuat 28 karena menyesuaikan yang ini 28. Jadi saya membuatnya 28 cm. Lebih sedikit 28 cm setengah atau 29 tidak masalah.
Terus ke sininya ini 21 cm. 21 cm itu dari pinggir ketemu pinggir itu 21 cm. Yang penting ini bagian dalamnya. Bagian dalamnya ini seperti ini. Bagian dalamnya ini kurang lebih itu 20 cm bagian dalam. 20 cm. Kenapa harus 20 cm? Jadi proses pembuatannya seperti ini, sahabat. Kita buat dulu bagian atas. Kita buat dulu bagian atas yang nantinya akan kita jadikan satu dengan mesin penggeraknya. Itu ukurannya adalah 20 cm. Yang ini 20 cm. Kesini 20 cm. Dan kesininya ini juga 20 cm. Jadi ini 20 cm persegi. 20 cm persegi, akan tetapi sistem rangkanya seperti ini. Jadi kanalnya UNP-nya ini saya menggunakan kanal U5 atau UNP 50. Yang bagian samping ini menghadap keluar, yang bagian kanan menghadap keluar, juga bagian kiri juga menghadap keluar supaya bisa dimasukkan ke sini. Nah, untuk slidingnya seperti ini. Untuk yang bagian ini depan dan belakangnya saya buat menghadap ke dalam. Sebetulnya ini menghadap ke luar pun tidak masalah. Cuma ini saya buat menghadap ke dalam seperti ini. Saya buat menghadap ke dalam seperti ini. Menghadap keluar pun tidak masalah. Jadi untuk potongannya itu yang dalam ini penting, sahabat. 13 cm, potongan yang dalam ini 13 cm. 13 cm. Jadi potongan besi yang ini 13 cm panjangnya untuk dapat di dalamnya nanti, posisi di dalamnya. Kenapa penting? Karena apa? Mesin diesel itu nanti lubang antara as tengah lubang baut diesel, baut penggeraknya itu 16,4 dari sini ke sini itu 16,4, sedangkan dari sini ke sini itu 8,2. Jadi dari sini ke sini 16,4, dari sini ke sini 8,2. Nah, kalau kita buat ini 20, nanti 16,4 nya kurang lebih ketemu di tengah-tengah. Kurang lebihnya ketemu di tengah-tengah. 16,4 nya itu ketemu di tengah-tengah. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau kita motongnya ini terlalu pendek atau terlalu panjang, tidak 13 mili, maka otomatis posisi bor-borannya itu akan berpengaruh. Mungkin bisa terlalu ke pinggir, atau mungkin bisa terlalu keluar, mungkin juga bisa terlalu ke dalam. Maksudnya seperti itu. Itu cara membuat tatakannya. Terus yang bagian penguncinya ini, saya buat seperti ini. Bagian penguncinya saya buat seperti ini. Ini adalah potongan kanal juga, potongan kanal UNP 50. Saya bentuk seperti ini. Nah, terus murnya saya las di sini. Jangan di bagian sini. Kenapa? Soalnya kalau di bagian dalam sini nanti kalau ini sudah aus, sudah waktunya diganti, kita melepasnya akan kesulitan. Akan tetapi kalau kita ngelasnya di bagian sini, kita tinggal gerinda saja. Supaya mudah menggerindanya, kita las di bagian sini. Nah, seperti itu. Terus ini saya menggunakan besi beton untuk pegangan putarannya supaya tidak menggunakan kunci. Kita putar seperti itu. Jangan terlalu panjang, pendek saja. Karena kalau terlalu panjang nanti untuk memutarnya itu terlalu kuat, menyebabkan ini menjadi membegar seperti itu. Karena ini dikencengi terus tidak terasa, akhirnya ini ngangkat gitu. Jadi ini pendek saja, ini pendek-pendek saja. Soalnya kita itu misalnya kita pembuat itu beda sama pemakai.
kalau pembuat itu biasanya tahu maksudnya untuk apa. Tapi kalau pemakai belum tentu tahu untuk apa, belum tentu tahu gitu. Jadi kita kasih pendek saja supaya dia tidak terlalu kuat untuk memutarnya. Kalau ini panjang nanti mutarnya enteng, akan diputar terus, ini akan ngangkat. Nah, seperti itu. Lalu ukurannya yang bagian bawah, ukurannya lubang ini disesuaikan dengan yang atas tadi, 20 cm lebih sedikit supaya tidak terlalu seret, supaya tidak terlalu sempit untuk memasukkan. Pada saat sudah ada mesinnya itu berat, jadi usahakan masuknya mudah. Jadi dikasih kelonggaran sedikit. Dikasih kelonggaran sedikit. Ini mungkin terbalik. Nah, seperti itu. Soalnya ini belum ada lubang bornya, jadi saya masih belum menentukan. Nah, seperti itu. Masuk. Ini dikasih sepeling sedikit saja, tidak usah terlalu banyak, untuk memudahkan sliding keluar dan masuknya, seperti itu. Nah, ini untuk bagian atas. Dan ukuran bagian bawahnya itu ini potongannya 20, yang dari sini ke sini itu tadi saya potong 28 sampai 29, tergantung perontok padi yang akan kita perbaiki panjangnya berapa, supaya tidak terlalu banyak perubahan, kita sesuaikan. Terus selanjutnya yang akan saya tunjukkan adalah bagian bawahnya. Ini saya menggunakan besi siku atau L 5 cm, agak tebal supaya lebih kuat untuk menahan getaran mesinnya. Sebetulnya ini bisa saja menggunakan sekalian menggunakan kanal O, menggunakan bahan yang sama, itu bisa saja, tidak masalah. Tapi ini saya menggunakan besi siku 55. Sedangkan yang ini bagian atas ini saya full menggunakan kanal 55, maksudnya UNP 50. Kalau kita beli di toko ya bilangnya kanal U55 gitu. Maksudnya mestinya itu kalau 55 itu gini, mestinya 55 itu kesininya 5 cm, kesininya itu 5 cm. Lah ini kan tidak, ini dari sini plus minusnya 5 cm. Sebentar, dari sini plus minusnya itu 5 cm, tapi ini tidak ada, ini itu cuma 3,5 cm. Jadi ini kita tidak bisa ngomong 55, ini 5,35, tapi kita ngomongnya 55. Kalau di toko itu ya seperti itulah bahasa-bahasanya. Nah, seperti itu. Jadi untuk bagian yang bawah tadi saya menggunakan besi siku, dan untuk penguncinya seperti ini, bentuknya seperti ini. Untuk penguncinya bentuknya seperti ini, bagian bawahnya itu seperti ini. Ukurannya lubangnya ini 20 cm, kita potong bahannya ini 20 cm. Nanti kalau kita las itu dengan sendirinya dia sudah memberikan spelling sedikit 1 sampai 2 mili. Dari panjangnya ini antara 28 sampai 30, tergantung perontok yang akan kita kerjakan nanti. Ini seperti itu. Jadi bagian yang pangkonnya yang dikeluhkan sama saudara kita yang di Tuban itu, bagian bawahnya beliau itu kepengin melepas mesinnya itu mudah, tidak terlalu banyak yang harus tidak terlalu banyak baut yang harus dilepas, mudah dibawa. Jadi kalau perontoknya ditinggalkan di sawah dan mesinnya dibawa pulang itu simpel gitu, tidak terlalu ribet. Lalu prosesnya untuk pemasangannya ini otomatis kita harus lepas semua ini, harus lepas semua, kita las. Untuk itu kemarin ada sahabat kita yang menanyakan, dikiranya saya itu jual online. Dia bertanya harganya berapa, terus dia mau pesan gitu.
dia mau pesan online. Tapi saya tidak berjualan online, saya belum bisa melayani online sampai saat ini, belum bisa melayani online. Jadi seandainya pun bisa melayani online itu tidak semudah itu, karena memang nanti pemasangannya itu tetap saja harus dibawa ke bengkel gitu. Jadi saya rasa percuma saja beli online, toh nanti pemasangannya tetap saja dibawa ke bengkel gitu. Jadi saya lebih cenderung ingin berbagi cara membuatnya saja gitu, tidak menjual produknya, seperti itu sahabat. Lalu keluhan yang berikutnya perontok padi milik sahabat kita yang dari Tuban itu adalah bagian ini masih soalnya banyak sekali yang harus diperbaiki kelihatannya. Jadi saya memulai dari bawah dulu, itu tadi sistem dudukannya. Lalu beliau mengeluhkan kipasnya itu tidak senter tengah, terlalu minggir, kipasnya terlalu minggir. Tentu saja seperti itu, dikarenakan apa? Posisi kesalahannya ada pada posisi pengelasan pembuatannya pangkon, supaya bisa pas di tengah-tengah itu seperti ini. Jadi sebentar saya akan ambil contoh mesin yang ada di sana. Saya akan ambil. Baik sobat, ini adalah mesin penggerak yang biasa digunakan untuk perontok padi. Persoalannya di sini. Persoalannya di sini. Kita jarang tahu, atau kita jarang melihat secara detail mesin ini sebenarnya seperti apa. Jadi begini. Titik as tengah. Sebentar, ini sepertinya kameranya kurang dekat, akan saya coba saya dekatkan supaya lebih mudah menjelaskannya. Seperti ini. Ini titik as tengahnya, as tengah mesin ini, besi as tengah mesin, poros engkol as tengah itu kalau ditarik garis lurus, kalau ditarik garis siku 90 derajat ke sini, ini di sini. Jadi dari titik tengah lari ke lubang baut yang sebelah sini sama dengan lari sebelah sini. Kalau dengan yang lari ke sebelah sini itu beda, tidak sama gitu. Jadi lebih panjang satu sisi. Umpamanya gini, dari titik tengah ini ke pinggir sini katakan 10 cm. Dari tengah ke sini itu cuma 9 cm. Jadi memang beda 1 cm. Tidak sama gitu, tidak ketemu tengah, tidak sama. Nah, ini yang menyebabkan apabila kita membuat dudukannya ini posisinya di tengah-tengah lubang ini, otomatis kipas kita, maksudnya kipas perontok ini akan mepet ke pinggir karena memang beda, selisih. Jadi tidak senter tengah betul. Otomatis dia akan minggir. Lalu caranya seperti apa? Pada saat kita pasang dudukan mesinnya, itu kita harus geser ke sana, harus geser ke sebelah kiri dari sini. Dari sini itu harus, dari kita melihat ini harus geser ke sebelah kiri 1 cm atau 1,5 cm. Seperti itu. Jadi nanti persisnya bisa diukur sendiri. Nanti persisnya berapa bisa diukur sendiri. Yang jelas ini
harus digeser 1 cm atau 1,5 cm ke sebelah sini. Jadi kita misalnya seperti ini, kalau kita mau membuat supaya kipasnya, daun kipasnya itu pas, kita membuat daun kipasnya itu pas, spellingnya itu pas, tidak terlalu mepet ke pinggir sini dan tidak terlalu mepet ke pinggir sini, otomatis kita tidak boleh memasang pangkonnya itu lurus pas tengah-tengahnya ini, tidak seperti itu, tapi kita lebih geser ke sebelah kiri itu sekitar 1 sampai 1,5 cm. Nah, karena dikarenakan apa ya, itu tadi dikarenakan memang dieselnya ini mesinnya ini tidak center, tidak seperti itu, tidak pas tengah. Bisa dilihat kan, bisa dilihat. Jadi kalau seandainya as tengahnya ini ketemunya kan jatuhnya di sini. Nah, ini kan sudah kelihatan lebih di sini lebih panjang daripada ke sini. Sini pendek, ke sini panjang. Nah, otomatis kalau kita taruh di dudukan ini ya seperti itu jadinya. Kalau kita dudukannya kita bikinnya center tengah lubang, nantinya kipasnya akan menempel lebih pendek, lebih sempit yang satu sisi lebih longgar seperti itu. Nah, untuk membuat pangkon supaya kipasnya nantinya jatuhnya di tengah lebih pas, otomatis kita tarik dulu. Ini as tengahnya kira-kira berapa? Nah, seperti ini kan. Ini 57 lunas dari pinggir ke pinggir. Nanti ini 30 berarti 15. Nah, otomatis kita geser ke sini lebih pendek daripada yang di sini 1,5 cm. Intinya seperti itu. Saya agak sedikit sulit menjelaskan karena memang saya tidak ahli dalam menjelaskan. Saya biasanya itu langsung praktek gitu. Tapi kira-kira bisa dipahami. Mohon maaf kalau penjelasan saya agak sedikit ribet atau kurang jelas. Kira-kira seperti itu penjelasan saya. Jadi keluhan-keluhan perontok padinya milik sahabat kita itu seperti itu. Bagian pangkonnya kepengin sliding, sama kipasnya itu tidak bisa as tengah. Kasusnya seperti itu. Jadi nanti kalau dibawa ke bengkel, untuk pada saat pemasangannya harus dikasih tahu bahwa ini harus geser sekian 1,5 cm, menyesuaikan ininya, menyesuaikan dieselnya ini kan tidak center seperti itu yang bagian bawah. Terus tadi apa saja ya tadi, tadi masalah itu. Terus dia yang pertanyaan yang kedua itu, kalau nggak salah pertanyaan yang kedua itu masalah tempat untuk membukanya ini, masalah tutup atas. Oke sobat, ini memang bukan buatan saya, tapi sistemnya sudah sama. Jadi bukanya itu ini bisa diperhatikan. Ini posisi pembuangannya jerami yang sudah tidak ada isinya itu di sebelah sini kan, di sebelah sini. Ini bukanya ke sana, bukanya ini ke sini. Nah, ke sini. Nah, bukanya ini ke sini. Oke. Nah, bukanya ini ke sini. Ya kan? Lah punya sahabat kita yang ada di Tuban itu terbalik. Cara bukanya itu terbalik. Jadi yang ada enselnya seperti ini itu ditaruh di sebelah sini. Jadi bukanya itu ke sana, itu terbalik. Otomatis tidak bisa full, bukanya tidak bisa full dikarenakan terganjal tempat selebor pembuangannya ini, otomatis terganjal seperti itu. Oke, nah seperti itu. Jadi bagian tutupnya punya sahabat kita yang ada di Tuban itu sudah jelas-jelas tidak sama. Saya tidak mengatakan itu salah, tidak. Soalnya begini, kita baru tahu kalau mesin kita itu tidak maksimal. Seandainya saya yang punya ya, saya baru tahu kalau mesin saya itu tidak maksimal itu setelah saya melihat ada perbandingan lain gitu. Setelah saya melihat ada perbandingan lain yang lebih enak gitu.
Jadi kita tidak bisa menyalahkan produsennya. Memang waktu itu belum ada referensi untuk perbandingan gitu. Jadi produsen sama pemakai itu memang beda. Kalau pemakai itu kepenginnya enak, jadi enak ya tetap masih kurang enak. Kalau pemakai seperti itu. Soalnya saya sudah terbiasa melayani sahabat-sahabat saya, melayani pelanggan-pelanggan saya itu seperti itu. Apapun, entah itu traktor, entah itu singkal luku, entah itu perontok padi, meskipun sudah enak, kalau bisa lebih enak lagi, kalau bisa lebih enak lagi. Jadi seperti itu, tidak ada putusnya. Jadi produsen itu tidak salah. Memang pada saat itu ngetrennya ya mungkin di daerah itu yang bagus seperti itu, jadi membuatnya juga seperti itu. Lagi pula belum ada perbandingan lain yang lebih mudah digunakan, jadi itu pun sudah dianggap bagus. Contohnya seperti ini sahabat, ini sekedar cerita. Zaman dahulu belum ada perontok padi, ya kita kan mainnya kan dipukul-pukulkan seperti itu. Terus ada namanya dos yang tidak pakai mesin, ya itu kan sudah waktu itu sudah ngetren. Lalu ada lagi perontok padi. Lah perontok padi akhirnya dos engkol yang pakai gear sepeda itu ya sudah tidak terpakai, itu sudah dianggap tidak maksimal. Padahal sebelum ada perontok padi yang seperti ini itu ya sudah bagus itu. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan produsen. Maksud saya seperti itu. Saya juga tidak bermaksud menyerang produsen manapun, karena memang tidak bisa seperti itu, tidak bisa itu seperti itu. Jadi ya kita perbaiki saja, untuk lebih mudahnya kita perbaiki saja. Enselnya yang asalnya di sebelah sini ya kita lepas saja, kita pindahkan ke sebelah sini supaya kita buka gitu, supaya bisa dibuka. Nanti mungkin ini mejanya juga beralih, lubang bautnya ini mungkin bisa pindahkan gitu. Pindah enggak ya? Ini ensel tadinya nggak tahu deh, nanti bisa dicek lagi. Yang jelas ini enselnya kalau kepengen buka ke sini, dari sini dipindah ke sini, jadi nanti bisa buka ke sini. Nanti kalau bagian atasnya, bagian mejanya ini memang perlu dipindah, ya dipindah saja. Itu seperti itu. Terus itu kalau nggak salah pertanyaan yang kedua itu. Terus pertanyaan yang ketiga, persoalan perontok padinya sahabat kita yang ada di Tuban itu adalah di bagian mungkin kalau nggak salah di bagian ini, di bagian asnya ini dia mengeluhkan sering terbelit jerami. Di sini sering terbelit jerami sehingga mengurangi menambah beban putarannya, mengurangi tenaga mesin, menambah beban putarannya. Ini juga tidak ada. Memang ini bukan buatan saya, memang tidak dikasih, tidak ada. Nah, untuk mengasihi ini ada caranya. Nanti saya tunjukkan caranya. Kalau sempat, ini saya rasa video ini sudah terlalu panjang. Mungkin di video yang lain akan saya tunjukkan. Lalu yang berikutnya kalau tidak salah adalah di bagian sarangannya. Jadi sahabat kita yang ada di Tuban itu mengeluhkan di bagian sarangannya. Di bagian sarangannya itu saya lihat itu jaraknya itu terlalu panjang. Ini terlalu panjang. Saya tidak jelas antara dari atas ke bawahnya ini berapa senti, saya tidak jelas. Tapi saya melihat di videonya itu ini terlalu panjang. Jadi solusinya adalah ditambah tengah-tengahnya, dijadikan jaraknya diatur kira-kira 17 mili persegi. Lebih baik menggunakan kepala baut 17-an, itu nanti bisa pas 17 mili persegi, itu seperti itu. Terus saya lihat di bagian sini itu kelihatannya ada rongga, itu dikasih besi beton supaya lebih rapat. Jadi ini rapat, yang ini rapat. Jadi potongan jerami itu tidak bisa masuk. Ke sana. Lalu beliau juga mengeluhkan tentang
ini apa namanya, kalau di sini kita bilang ini gelondong yang berputar, mungkin apa ya bahasanya, saya juga tidak paham, rotor atau apa. Yang jelas ini bagian perontoknya yang di dalam yang berputar ini sudah menggunakan sepertinya ini per sepertinya, tapi tidak tahu juga. Cuma ini rakitannya tidak seperti punya saya. Rakitannya itu ini masih lurus. Kalau punya saya itu nyerong ke sana. Rakitannya nyerong ke sana. Kalau punya saya ini masih lurus. Nah, bedanya apa? Nyerong sama lurus. Tentu beda. Kalau lurus ini posisi jerami pasti seperti ini, lurus. Tapi kalau nyerong, posisi jerami di dalam itu seperti ini. Jadi menurut saya nyerong itu lebih baik karena lebih mempercepat jalannya batang padi menuju ke rongga pembuangan. Jadi karena dia nyerong, batang padi yang masuk dari sana itu lebih cepat menuju ke lubang pembuangan. Akan tetapi padinya sudah bersih, sudah copok lepas semua. Jadi yang keluar dari sini itu sudah tidak ada padinya lagi, sudah bersih. Itu dikarenakan apa? Dia nyerong, otomatis dia semacam apa namanya, mengurai di dalam, lebih bisa mengurai. Kalau dia serong itu lebih bisa mengurai. Nah, kalau yang seperti ini menurut saya, pendapat saya ini boleh jadi beda pendapat, tidak masalah. Berbeda pendapat itu boleh-boleh saja, itu hanya pendapat saya karena saya membuatnya selalu seperti itu. Jadi kalau posisi nyerong, satu di dalam itu lebih bisa mengurai batang padinya supaya terlepas semua. Soalnya kalau mengurainya kurang, di dalam mengurainya kurang maksimal, itu padinya akan masih banyak yang tertinggal di batangnya. Terus yang kedua, kalau nyerong itu lebih cepat menuju ke lubang pembuangannya ini, lebih cepat menuju ke sini. Jadi tidak menggubal di sini, tidak berjubal di sini, lebih cepat gitu, lebih cepat keluar. Jadi keluhannya itu seperti itu. Terus apalagi tadi videonya itu saya agak lupa. Mungkin di bagian yang pembuangan ini tadi saya lihat di videonya itu sudah tidak masalah. Saya rasa hampir mirip punya saya, sama saja, karena memang sama beliau itu sudah dirubah sendiri katanya, sudah tidak bermasalah. Lalu di bagian penopangnya itu memang kurang simpel. Kalau seperti itu memang kurang simpel. Yang simpel adalah kita potong saja pipa, kita taruh di sini, nanti kita kasih pipa yang lebih kecil, kita tinggal masukkan gitu. Nanti ada videonya saya, atau bisa lihat video saya yang kemarin itu, perontok padi yang sudah saya jadi itu kan ada di situ. Cara saya membuat itu seperti itu, jadi lebih simpel. Cara melepas, memasang itu lebih simpel. Nah, itu seperti itu keluhan dari sahabat kita yang ada di Tuban itu, seperti itu. Lalu apalagi ini perbedaan perontok yang bukan buatan saya dengan yang buatan saya itu yang lebih mencolok itu di posisi pemasangan pisau dan posisi bodi. Kalau buatan saya itu ya yang ini yang bukan buatan saya itu dari pojok besi siku ini dia langsung masuk ke dalam. Langsung masuk ke dalam, tidak melalui turun dulu baru masuk, tidak, tapi langsung masuk ke dalam. Itu apa? Maksudnya efeknya apa? Efeknya gini. Ini jaraknya dari sarangan, jaraknya itu akan jadi dekat gitu, akan dekat. Kalau terlalu dekat nanti kalau digunakan untuk merontok padi, apalagi kalau padinya basah, itu di sini langsung penuh. Jadi yang berfungsi itu sarangan cuma bagian tengahnya saja. Bagian pinggir-pinggir kanan dan kirinya sana itu sudah dipenuhi dengan padi basah di dalam yang tidak bisa jatuh karena berhimpitan itu. Jadi yang berfungsi cuma di tengahnya saja. Itu perbedaannya. Kalau
pembuatan saya yang ini yang belum jadi. Ini seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi saya buat turun dulu 10 cm, baru masuk ke sana. Itu tujuannya supaya apa? Ini supaya lebih jauh jaraknya dari sarangan ke platnya itu lebar, lebih jauh. Jadi tidak berhimpit, tidak berjubal. Jadi sarangan ini akan tetap bisa berfungsi sepenuhnya, semua ini berfungsi. Namun kalau yang di sini tertutup, dari bawah sudah berjubal, tertutup, dari sini tertutup sekian dan dari sana juga tertutup sekian, maka yang berfungsi hanya tengahnya saja. Nah, kalau sudah begitu, otomatis padi yang seharusnya bisa turun dengan maksimal tidak bisa turun, akhirnya banyak yang terbuang melalui lubang pembuangan ini. Jadinya seperti itu. Itu perbedaannya. Dan ini adalah perbedaan rotornya. Yang punya saya ini pisaunya memang seperti ini, serong seperti ini. Pisaunya seperti serong seperti ini. Jadi tadi sahabat kita yang dari Tuban itu mengeluhannya seperti itu. Maunya dia itu ada ini, ada pengamannya seperti saya ini. Ini pengaman untuk supaya kalau nanti ada batang padi yang masuk ke sini tidak melilit, akan tetapi tertahan oleh pipa yang saya buat di sini. Cara membuatnya seperti ini. Ini pipa saya kasih plastik strip di L. Tujuannya apa? Dia dijepit sama ini, nanti dijepit sama bearingnya. Jadi pipanya ini tidak ikut berputar. Yang berputar itu as tengahnya saja, tapi pipa ini diam, tidak berputar seperti itu. Lalu gimana kalau ingin menambahkan pipa tapi sudah terlanjur jadi? Ya caranya gini, pipa ini kita cari yang pipa yang pas, maksudnya pas itu tidak terlalu sempit tapi tidak terlalu besar juga. Kalau terlalu sempit nanti sulit dan justru malah akan mengganggu putaran. Jadi kurang lebih ada sepeling 5 mili, ada sepeling 5 mili, nanti dibagi rata menjadi 2 mili setengah gitu. Nah, ini kalau sudah seperti ini kan sulit. Kita kalau mau menambahkan pipa di dalamnya itu akan sulit. Caranya pipanya kita belah dua. Setelah kita potong panjangnya secukupnya, lalu kita belah dua. Setelah kita belah dua, kita masukkan, kita pasang di sini, kita las di sini seperti itu. Jadi kita tidak melepaskan puli-puli, juga tidak melepaskan bearing. Jadi pipanya yang kita potong dan kita belah dua, lalu baru kita pasang di sini, kita las seperti itu. Jadi kita tidak usah melepaskan bearing atau puli-pulinya, tidak perlu melepaskan. Kita hanya cukup membelah pipanya saja. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu, sahabat. Baik, sahabat bengkel pemula, mudah-mudahan informasi dari saya bisa membantu, dan mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami. Mohon maaf apabila penjelasan saya sulit dipahami, karena ya itu sebatas kemampuan saya seperti itu. Ini pun saya menjelaskan berdasarkan masalah perontok padi ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang kiranya saya tidak tahu, saya tidak bisa menjawab, ya saya tidak bisa menjawab, karena saya tidak mau memberi jawaban yang menyesatkan atau membingungkan, nantinya malah lebih-lebih menyesatkan, itu malah bisa merugikan orang lain gitu. Jadi kalau saya tidak tahu, ya saya bilang tidak tahu. Kalau saya bisa menjawab, ya akan saya jawab. Terima kasih untuk sahabat kita yang dari
Tuban informasinya tentang perontok padi, dan terima kasih juga untuk para sahabat-sahabat bengkel pemula serabutan yang sudah mendukung channel ini dan sudah memberikan subscribe-nya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan segala urusannya dan dilimpahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.